Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yopa Taufik Saleh selaku dosen pengampu mata kuliah deteksi masalah anak karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Sintiasari selaku moderator dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Muhammad Jamiul Munawar, yang kedua Muhammad Lutfi Darmawan, yang ketiga Yunta Pau Abdah, dan yang terakhir saya sendiri Rika Sintiasari. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang asesmen dalam pendidikan anak SD. Baik, marilah kita buka presentasi kali ini dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yunta Pau Abdah, yang kedua oleh Muhammad Jamiul Munawar, dan yang ketiga oleh Muhammad Lutfi Darmawan. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materinya. Yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang pengertian asesmen pendidikan. Pengertian asesmen pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara sederhana. Nah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu asesmen pendidikan secara umum, di mana asesmen itu dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan siswa, baik itu kurikulumnya, terus program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan dari sekolah tersebut. Nah, yang kedua, ada juga asesmen secara sederhana yang dapat diartikan sebagai proses pengukuran ataupun non-pengukuran untuk memperoleh karakteristik dari setiap siswa tersebut. Nah, mungkin sekian yang akan saya sampaikan materi dari pengertian asesmen pendidikan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menjelaskan beberapa poin mengenai asesmen. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan asesmen pendidikan. Bahwasanya secara umum semua jenis-jenis penilaian berbasis kelas bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik di sekolah, untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan untuk mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu menelusuri serta melacak kegiatan belajar yang dilakukan siswa sesuai dengan rencana pelaksanaan. Yang kedua ada mengecek dan mengetahui pencapaian serta kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kan ada banyak orang yang siswa tuh nggak bisa di ini tapi jago di ini. Nah, itu salah satu tujuan asesmen itu adalah untuk itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada mengetahui dan menyimpulkan tingkat penguasaan yang sudah dimiliki siswa terhadap kompetisi yang sudah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini bisa dijadikan dasar bagi guru untuk melangkah ke materi selanjutnya. Mungkin dari saya segitu, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materinya. Materi saya yaitu fungsi asesmen pendidikan. Menurut Pendidikan Nasional 2016, fungsi penilaian berbasis kelas ada 4, yaitu yang pertama, penilaian kelas dapat menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, asesmen berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan pelaksanaan evaluasi belajar seperti peserta didik. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan sebagai alat diagnosis yang membantu peserta didik menemukan apakah seseorang siswa perlu mengikuti remedial
justru memerlukan program pengayaan. Yang keempat, asesmen juga akan berfungsi sebagai upaya peserta didik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung. Terima kasih, itu materi yang saya sudah sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 7 telah selesai. Sekarang saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, asesmen merupakan pengumpulan bukti yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan, serta digunakan untuk menilai kompetensi siswa atau metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa belajar. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 7 telah selesai. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf apabila dari kelompok 7 terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.